warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhu zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah bersama orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian muliakan, dan tengah menyelesaikan tugas-tugas penting. Doa dan harapan saya selalu semoga Anda bersama keluarga diberikan kesuksesan lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, kebahagiaan yang besar hari ini rawuh di tengah kita seorang pengasuh pesantren, namanya pesantren Al-Furqon Gresik, daerahnya Wedara Anom, Driyorejo, Gresik. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau karena bukan sekadar kecepatan pertumbuhan pesantren beliau, tapi beliau merintis pesantren Al-Furqon ini insya Allah dari titik yang paling bawah. Nah, kiat-kiat apa, rahasia-rahasia apa yang telah beliau lakukan sehingga Al-Furqon dari yang sangat kecil kemudian tumbuh sampai sekarang dengan fasilitas yang memadai, tanah yang cukup luas, santri yang ratusan jumlahnya. Ini adalah prestasi yang perlu kita dengar ceritanya. Baik, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Yai? Alhamdulillah, Yai. Moga-moga panjenengan senantiasa bersama keluarga diberikan usia yang panjang, amin, rezeki yang luas dan berkah, amin, putra-putri yang solih dan solihah, dzurriyyah yang thayyibah, amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini Yai, yang mengikuti podcast kita itu ya santri, wali santri dan pemirsa muslim lah. Nah, ada beberapa yang ingin saya tahu. Yang pertama, latar belakang Yai kok kemudian menjadi kiai itu piye cerita. Yang kedua, bagaimana merintis pesantren. Kemudian yang ketiga, visi ke depan Al-Furqon itu seperti apa. Jadi yang pertama dulu, yang pertama itu apa memang sejak kecil sudah punya niatan pesantren atau mungkin ada orang yang menginspirasi, aku ingin seperti dia, atau mungkin orang tua yang mendorong. Gimana ceritanya? Terima kasih Yai Nurul Khalis Misbah. Sebenarnya saya itu merasa tidak pantas ya kalau pada akhirnya saat ini ya diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah berupa pondok pesantren, walaupun mungkin di mata Yai kecil, tapi di mata saya ini berat bagi saya karena antara modal yang saya punyai, umur yang waktu itu saya ngerintis masih sangat muda, ya, dengan latar belakang keluarga saya juga kalau seandainya keturunan kiai, orang tua saya adalah kiai kampung, ya. Tapi memang orang tua saya benar-benar pecinta, ya, pondok pesantren, pecinta para kiai. Jadi sangat memuliakan kalau sudah ada kaitannya dengan pesantren, dengan kiai. Makanya kemudian anak-anaknya itu walaupun waktu itu di daerah saya mungkin belum terbiasa
mondokkan anak itu ya. Tapi orang tua saya sudah dengan modal apa adanya. Anaknya itu ada yang dikirim ke Demak ya, di Futuhiyah. Aslinya ya di Widoro Anom ini. Ini enggak kakak saya ya. Yang aslinya panjenengan. Saya asli lahir di Widoro Anom, Kecamatan Direjo Gresik. Ya. Jadi di daerah saya itu istilahnya memondokkan anak ya. Waktu itu orang tua masih belum begitu punya kesadaran ya. Makanya kalau orang tua saya salah satu dari beberapa orang yang punya apa ya istilahnya begitu keinginan kuat untuk mondokkan anak-anaknya di pesantren. Makanya anak 12 yang hidup 8 semuanya itu mondok. Subhanallah. Ya. Ada yang di Merak ya, Mojokerto, ada yang di Semarang, ada yang di PTI Jakarta. Ya. Di mana ya? Nah, saya kebetulan saya ini pas usia 12 tahun. Nah, orang tua saya pas meninggal waktu itu. Jadi saya itu aslinya kebetulan akhirnya ketemu takdir ya. Saya kemudian hijrah ke Ngelom Sepanjang. Nah, tepatnya di Pondok Pesantren Baudin Ngelom. Waktu itu diasuh oleh Kiai Imron Hamzah diantaranya. Kemudian Kiai Gus Badrus Soleh, termasuk Kiai Soleh Kosim. Nah, kemudian saya juga sekolahnya itu di YPN Sepanjang. Jadi Kiai salah satu saya juga termasuk Kiai Haji Hasim Latif ya. Jadi saya banyak berkesempatan untuk bahkan dengan beliau ya Hasim Latif itu banyak berdiskusi, diberi banyak waktu di ruang tamunya. Waktu itu usia berapa itu? Saya masih SMA aliyah. Itu sudah berani berdiskusi dengan beliau di ruang tamunya beliau dan berkali-kali saya itu. Makanya karena anak-anak yang lain juga begitu atau panjenengan sendiri? Saya sendiri. Subhanallah. Ya. Ya. Jadi saya sampai beberapa kali, kemudian setelah keluar dari SMA Wahid Hasim, kemudian sambil saya merantau, saya kemudian diminta beliau untuk membantu mengajar di salah satu lembaga pendidikan formal di YPN Sepanjang, ya. Oleh Kiai Hasim Latif. Kiai Haji Hasim Latif, ya. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Setelah itu saya ya merantau melanglang buana ngalap barokah ya ngawulo teng beberapa kiai ya selain Bilebet tadi. Di antaranya mungkin di Surabaya ada mungkin Yai Taufik Bajuber yang termasuk salah satu juga yang mewarnai kehidupan saya kan gitu ya selain beliau tadi. Ya. Tapi cita-cita menjadi seorang pengasuh pesantren kiai itu atau waktu itu sudah muncul atau memang sama sekali waktu itu belum ada? Saya tidak terpikir, ya. Saya pokoknya itu kepingin tafakufidin. Saya kepingin bagaimana dengan hijrah itu tanpa orang tua mungkin tahu perkembangan kehidupan saya, ya karena tidak makan sudah harus iya, sudah ya kan meninggal ya. Jadi ibu saya juga ngurus adik-adik masih kecil kan gitu ya. Jadi ya nggak terfikirkan untuk mendirikan pondok pesantren waktu itu. Tapi setelah berkelana kemudian ketemu dengan beberapa kiai dan juga ketemu dengan ustadz-ustadz yang punya lembaga pendidikan pondok pesantren, tak ada terbersit ya. Ya ada kayak seperti ustadz-ustadz teman saya yang lain kan gitu. Kalau punya lembaga kok kelihatannya bisa maksimal gitu ya. Kalau nanti kepingin menyampaikan ilmunya, mungkin segala cita-cita dan unek-uneknya begitu. Nah, tapi belum juga ya. Baru kemudian saya setelah sekitar 4 tahun saya diamanai oleh warga Ketintang Madia. Ketintang Madia. Kebetulan berdekatan dengan kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Timur waktu itu. Jadi saya satu sisi juga sering berkomunikasi dengan pejabat di Depak itu di Ketintang ya, provinsi. Sisi lain saya juga sehari-hari diamanai ngopeni masjid. Namanya Masjid Baitus Salam Ketintang Madia, dekat dengan kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur itu. Nah, 4 tahun. Jadi saya ya sebagai
apa namanya itu ya bagian ngimami di saat mungkin imam yang sepuh ndak ada, juga azan ngajar, iya juga adzan, juga ngajar TPQ karena belum ada TPQ waktu itu, madrasah diniyah ngerintis, termasuk jadi marbotnya. Ya, jadi marbot masjid. Jadi yang nyapu, yang ngepel ya, pagi, sore ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan bagaimana masjid itu bisa digunakan beribadah dengan baik. Ya, itu tugas saya termasuk. Jadi segala macam fungsi saya lakukan itu. Tentunya saya tidak sendiri, dengan ada beberapa teman mahasiswa waktu itu yang ngabdi di sana juga. Nah, dan setelah berjalan sekian tahun, mulai tahun 93, nah saya kemudian didatangi oleh tokoh-tokoh di Dusun Nanom, Desa Wedoro Anom. Nah kebetulan dusunnya Nanom, desanya Wedoro Anom, Kecamatan Tidorrejo. Nah, itu enggak tahu karena lihat mungkin saya dianggap serius ya, temen ya. Nah, kemudian suatu saat diminta tolong ya untuk membantu pendirian pembangunan tempat pengajian anak-anak. Ya alhamdulillah dengan kerja bersama-sama dalam waktu 1,5 bulan kemudian selesai. Nah ini kebetulan ada agak jauh dari tempat yang sekarang berdirinya pondok pesantren itu. Nah karena dulu itu namanya bangunan gedung itu kan sangat langka di daerah saya. Karena bangunan masih gede-gede, papan-papan itu paling mewah. Nah ini kok ada bangunan yang terbuat dari dinding. Nah ini kemudian satu sisi ada saudara-saudara saya mungkin mengompori positif ya kepada orang tua saya. Ya istilahnya kenapa kok dirikan di tanahnya orang lain kan gitu ya. Kok gak di tanahnya sendiri ini gitu ya. Ya akhirnya singkat cerita, karena orang tua saya juga terpengaruh, akhirnya kemudian saya istilahnya kalau memang kepingin juga didirikan bangunan, ya maka harus diwakafkan dulu tanahnya. Nah kemudian setelah beliaunya juga dengan senang dan sukarela, ya akhirnya kemudian kami berpikir dengan beberapa teman, ini ke depan kalau misalnya nanti tidak dikelola dengan manajemen yang baik, untuk apa tanah wakaf ini nggak akan mungkin terkelola dengan baik, apalagi bisa berkembang begitu ya. Makanya kemudian saya dengan mengajak beberapa teman yang ada di sana yang kebetulan juga ngapunten masih punya kesibukan juga, mungkin barangkali ya pengalamannya juga masih sama-sama minim gitu ya. Akhirnya dengan bismillah kami menghadap ke notaris, kemudian 1 Juli 1993. Nah, kemudian dari situ kemudian berkembang ya sampai tahun 95 berdiri sekolah formal pertama kali, SMA Al-Furqon. SMA dulu ya? SMA dulu. Setelah 3 tahun kemudian berdirilah SMP 98 kalau tidak salah itu ya, berdiri SMP Al-Furqon. Kemudian tahun 2002 kami tidak mendirikan di dari ceritanya Al-Furqon ini sampai berdiri di beberapa tempat itu ceritanya mengalir aja gitu. Ya. Jadi setelah berdiri tanpa ada konsep awal ya. Ya pokoknya mengalir seperti kayak dibimbing Allah begitu. Ya. Pokoknya setiap ada peluang di situ kami ya. Kemudian kami dirikan KB TK itu tahun 2002 di Perumahan Kota Baru Tidorrejo. 1 tahun berikutnya kemudian berdirilah SD Al-Furqon 1. Nah terus ya di Kota Baru juga berkembang, di pusat juga dituntut harus berkembang gitu ya. Kemudian di sisi lain ada orang yang kayaknya juga melihat keseriusan ini teman-teman kali kulon iki, akhirnya ada beberapa ya kapling, ada tanah gitu ya. Kemudian diwakafkan kepada Yayasan Pondok Al-Furqon ini. Dan makanya sekarang pondok pesantrennya ini ada 3 tempat, selain di pusat ada di Perumahan Kota Baru Tidorrejo dan ada di perumahan di Dusun Karangasem, Karangandong. Nah, di situ juga nanti insya Allah juga ini pendidikannya nanti masing-masing juga lengkap mulai KB, TK, SD, SMP, SMA. Subhanallah. Jadi khusus yang di Karangasem nanti itu mungkin KB, TK, SD 3 sama Sanawiyah Aliyah. Jadi pendidikan yang ada di Al-Furqon ini apa saja nih ya sekarang?
SD, SMP, SMA. KB, TK, SD, itu apa? KB kelompok bermain itu. Oh, kelompok ya. bermain, nggih. KB, TK, SD 1 2 3. Oh, SD 1 2 3. Iya, di satu di perumahan, satu di depannya pesantren, Nggih. ya. Satunya lagi di Indirorejo sebelah barat. Ya. Nah, itu. Kemudian yang di pusatnya SMP, SMA, SMK, sama Madrasatul Muallimin Muallimat Al Islami Al Furqon. Nah, kemudian yang di perumahan Kota Baru KB, TK, SD 1. Malah di sana satunya itu ya. Kemudian SMP unggulan sama SMA unggulan di perumahan Kota Baru juga gitu. Para santri, wali santri dan pemirsa, kita mendengar paparan beliau. Kelihatannya sederhana, tapi kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Antara lain adalah bagaimana kecintaan orang tua beliau terhadap ulama, kecintaan beliau terhadap ilmu yang membuat, menginspirasi, memotivasi putra tersayangnya untuk siap dikirim ke berbagai pesantren. Dan tampaknya Kiai Masyuri, karena mustajabnya doa orang tua, tanpa beliau sadari beliau terbimbing dengan orang-orang yang luar biasa. Beliau ketemu dengan Kiai Imron Hamzah, ketemu dengan Kiai Badrus, ketemu dengan Kiai Qasim, dan banyak kiai yang lain. Kiai Hasim Latif, Masya Allah. Nah, kemudian mengikuti gerakan beliau, kemudian semuanya berjalan. Para santri, wali santri dan pemirsa, saya teringat cerita tentang Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Orang tuanya itu bukan orang berkecukupan, tapi orang tuanya memiliki kecintaan terhadap ulama, kecintaan terhadap ilmu yang luar biasa. Majelis ilmu di mana saja dia datang, dan hormatnya terhadap ulama luar biasa. Hadiah dari itu Allah berikan dua anaknya, Al-Ghazali dan Ahmad. Keduanya adalah orang-orang yang alim muallamah. Ya, saya teringat dari cerita panjenengan yang luar biasa ini. Jadi benar-benar ya, kalau bagi wali santri, kalau kepingin anaknya itu sukses ya, terutama kepingin tafakufiddin ya, mencintai ulama, apalagi nanti bisa merintis sebuah pesantren besar gitu ya, itu kuncinya salah satunya itu bagaimana ya, itu mencintai ulama, mencintai kiai, sering-sering datang ke pesantren. Dah tahu nanti di situ Allah akan menunjukkan kekuasaan. Termasuk ya, yang jenengan alami tanpa mikir dulunya, ngalir saja. Mengalir. Ternyata kemudian berhasil mendirikan sebuah saya tidak pernah membayangkan ya. Jadi kalau Al Furqon itu yang asalnya dulu tanahnya hanya 1000 meter diwakafi pertama kali itu, kemudian sekarang bisa berkembang sampai 50.000 meter persegi, jadi 5 hektar kurang lebih. Nah ini juga prosesnya itu ya Allah, nggak punya duit ya, tapi ternyata Allah kok memberikan setiap ada orang menawarkan tanah, selalu kita bisa beli walaupun juga minta waktu gitu. Nyatanya itu bisa terbeli. Jadi itu kalau Allah sudah mencampur tangani ya, campur tangannya Allah kalau sudah turun, Masya Allah tidak ada yang masalah tidak bisa selesai itu. Dan itu saya merasakan betul mulai tahun 93 sampai sekarang. Makanya kalau jagai selalu semangat ya, semangat gak boleh kendor. Kata orang pertolongan Allah itu luar biasa, mesti ada wasilahnya. Apa ada wiridnya atau ada lakonnya, kok pertolongan Allah demikian luar biasa. Kula niki nek misalnya sini ditanya begitu, wiridan saya sederhana, wajar, yang nggak memberatkan, tapi yang paling penting adalah istiqomah. Begitu ya. Istiqomah dalam segala apa saja, termasuk yang disampaikan tadi Tuan Guru Bajang tadi itu. Jadi istiqomah itu walaupun sepele ya, apalagi ini yang istiqomah adalah semangat ya, dijaga terus iramai. Maka kalau kita tidak pernah kendor, maka juga setiap saat akan terus berkembang, sehingga nanti itu kita yang heran-heran. Ya Allah, kita ini sudah sampai di mana ini? Ya Allah, padahal kita nggak punya kemampuan seperti itu. Berarti ya Allah, kita ini saya nggak gitu ya. Sebenarnya kalau ini beban, ibarat kita ini mikul
kalau 1 kintal itu kan berat ya, apalagi 2 kintal. Saya ini sering kali nyampaikan ke santri saya ini memikul beban 10 ton. Wah kok karena berlebihan terserah. Lah gimana setiap beli tanah nggak punya duit, mau bangun juga nggak punya duit, ya dan lain-lainnya. Lah ini bebannya pol istilahnya, makanya kalau ibarat 10 ton ini tuh kalau misalnya secara logika gak bisa ngangkat, tapi karena Allah itu sudah campur ya kekuatannya Allah, pertolongannya Allah, maka kayaknya itu menurut orang lain gak mungkin bisa mikul, gak mungkin bisa mikir, gak mungkin bisa logikanya gak bisa lah, gak masuk akal gitu ya. Tapi ternyata ini bener-bener ini berjalan dan terbukti apa adanya seperti itu. Para santri, wali santri dan pemirsa, kalau kita berbincang lengkap mungkin sehari semalam ini nggak habis sejarah beliau. Tapi apa yang beliau ceritakan singkat tadi saya pikir sudah mewakili kira-kira para santri wali santri bisa mengambil ibroh dari apa yang beliau sampaikan. Demikian barangkali podcast kita, semoga bermanfaat. Terima kasih Yai. Terima kasih Yai. Yai Masyuri yang berkenan berawuh dan memberikan pengalamannya kepada para santri, semoga manfaat. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.